Ida Rusli di pagi-pagi ambiar. Yang kita tahu bahwa kamu melaporkan suami dengan kasus dugaan perzinahannya. Sekarang sudah sampai mana? Ada kabar bahwa kamu mau mencabut laporan itu, betul? Karena emang request dari dia langsung sih untuk ya udah kita sama-sama cabut aja yuk gitu. Terus dari kamu gimana? Ya aku tunggu secara official aja sih dari dianya gimana, karena mungkin orang-orang di balik dia juga semuanya belum tentu sepakat dengan keputusan dia kan. Cuman kan ya kita kan pengen melakukan yang terbaik supaya proses perceraian ini juga nggak berlarut-larut dan nggak semakin melebar kemana-mana gitu persoalannya gitu. Itu sih harapannya kita berdua ya. Kalau nggak tahu kalau dari pihak yang ketiganya ini maunya seperti apa, karena sampai detik ini nggak ada statement apapun. Oke, pihak ketiganya kan juga melaporkan kamu dengan dugaan pencemaran nama baik yang ya? pertama kali. Ya. Itu juga masih jalan laporannya? Kamu apakah sudah diperiksa? Sudah klarifikasi kemarin. Oke, jadi maksudnya apakah kamu akan mencabut laporan kamu tentang kasus dugaan perzinahan seandainya pihak ketiga tersebut mencabut laporannya tentang dugaan pencemaran nama baik gitu? Iya. Oh. Karena memang laporan aku kan memang bukan tujuannya untuk baju orenin ayahnya anak-anak ya. Karena memang aku pengen, aku juga pengen berlindung gitu loh. Kalau nggak ya gimana, aku kan dilaporin duluan. Sama suami sama Virgon komunikasi masih jalan nggak antara kamu dan dia? Masih jalan. Bukan hanya soal anak ya, tentang kasus ini misalnya? Kalau soal kasus nggak terlalu sering sih kita bahas secara japri, itu secara personal nggak. Tapi kalau misalkan emang kita lagi pengen bahas, berarti kumpul dulu gitu biasanya. Antar keluarga? Enggak, kita aja. Ada penengah. Oke, jadi keluarga tidak ikut campur? Enggak. Betul-betul hanya kamu, Virgon kuasa hukum gitu ya? Kuasa hukum juga enggak. Siapa penengahnya? Adalah. Oke, sementara ini dari hasil obrolan kamu dengan Virgon dan orang yang mencoba untuk mengakomodir ini semua apa? Sementara ini hasilnya? Sementara ini hasilnya kita berdua sepakat sih untuk ngambil jalan damai. Nah itu, tapi itu balik lagi ke pihak ketiga ini, dia maunya seperti apa. Karena aku tergantung dia kan. Jadi kalau dia cabut, kamu juga akan cabut, berdamai? Ya. Tapi artinya di sini Inara juga memang mau berdamai. Oh iya dong, jelas. Kan dari awal aku bikin laporan itu kan untuk nge-backup aku kan dari segi hukum. Ya. Inara, kalau misalnya amin, mudah-mudahan ya, kita juga berharap semua baik-baik saja, berdamai, tidak ingin larut dalam permasalahan. Seandainya berdamai, kamu mencabut laporan, pihak ketiga mencabut laporan, kemungkinan kamu untuk rujuk sama suami itu seperti apa? Kita mau kasih artikel yang satu ini, kamu boleh tanggapi. Sudah bicara soal damai dengan keluarga, Virgon ingin rujuk dengan Inara Rusli. Emang beneran Kak? Ingin rujuk bareng? Aku belum pernah dengar sih dari kata-kata dia langsung. Oke, berarti ini cuma artikel aja ya? Iya. Apabila itu diutarakan untuk rujuk kembali, Inara seperti apa? Oh enggak sih. Kami berdua udah sepakat sih. Berdua sudah sepakat untuk tidak bersama. Iya. Jadi walaupun itu kan kesepakatannya, tapi walaupun sekarang ada niatan, misal ada niatan dari suami untuk rujuk, kamu tetap say no untuk tetap berpisah atau ya kita lihat nanti? Karena secara agama udah nggak bisa. Secara agama sudah tidak bisa, maksudnya Kak? Akunya harus nikah. Sudah di talak 3 berarti? Udah talak 3 ya? Iya. Oke, baik. Berarti memang kemungkinannya kecil kecuali kamu menikah dulu kemudian kembali kepada suami kamu yang sekarang ya. Tapi kan itu juga nggak berat ya. Itu juga berat. Perempuan kalau udah nikah lagi ya sudah ya. Biasanya beda sama laki-laki. Kalau laki-laki bisa merasakan kan. Oh iya, istri pertama begini, istri kedua begini. Kalau perempuan beda lagi, saya mewakili deh. Kalau perempuan kalau udah kena sama laki-laki yang lain, bayang dulunya, thank you. Oh oke. Jadi buat kamu sulit untuk kembali lagi ya? Oke. Iya, gitu. Terakhir ketemu sama suami kapan? Terakhir ketemu kapan ya? Belum lama sih. Belum lama ini. Apa yang dibicarakan bulan saat ini. ketemu terakhir kali? Nggak ada sih, soalnya soal anak aja. Oke. Buat Inara, kita juga pastinya pengennya semua hubungannya baik-baik saja gitu kan.
Ya. Kemudian untuk gugatan cerainya sudah sampai mana? Gugatan cerai sekarang lagi sidang pembuktian. Pembuktian. Iya. Oke. Kan kemarin dibahas katanya aku bawa beberapa bukti kan. Nah itu kan untuk menjawab balasan dari Virgonnya gitu. Untuk mengklarifikasi tudingan dia kan. Tudingan dia? Kan awalnya kita berebut hak asuh anak. Awalnya. Jadi bukti-bukti itu aku bawa untuk mendukung bahwa aku tuh berhak atas anak-anak gitu. Itu aja sih. Oke. Kalau misalnya memang betul-betul berpisah, ini kan kedua-duanya sampai dengan sekarang masih terus memperjuangkan hak asuh anak. Kamu ingin hak asuh anak jatuh ke tangan kamu, kemudian juga Virgon inginnya hak asuh anak jatuh ke tangan dia. Apakah poin hak asuh anak ini dilibatkan juga dalam syarat ketika kamu mencabut laporan dugaan perzinahan? Oh jelas, iya. Hak asuh anak termasuk dalam poin-poin perdamaian tersebut. Jadi kamu meminta hak asuh anak di tangan kamu, kemudian baru kamu akan mencabut laporan dugaan perzinahan? Iya. Sama nunggu pihak ketiga juga mencabut terlebih dulu laporannya dia. Dua syarat itu dari kamu? Iya. Tanggapannya dari Virgon ketika kamu bilang bahwa kamu akan mencabut laporan dugaan perzinahan, tapi dengan syarat bahwa hak asuh anak harus jatuh ke tangan kamu? Oh dia setuju? Berarti pada intinya sekarang dia sudah setuju kalau hak asuh anak jatuh ke tangan kamu? Iya. Sepertinya kelihatannya memang maunya ya sudah baik-baik saja gitu ya. Iya. Ya. Selesai baik-baik saja, damai-damai saja supaya anak pun tidak terlalu panjang diikutin dalam drama ini. Iya. Karena bagaimanapun kan anak juga melihat ya. Iya pasti. Inara, kita mau kasih lihat ini ada satu artikel yang sempat diposting di media sosial juga. Inara ungkap cara Virgon mendidik anak-anaknya. Kak. Ada komentarnya Inara juga di sini @mami_starla, ini akunnya Inara. Capek banget. Capek banget, nggak pernah keluarin ke statement itu, tapi dikeluarin artikel kayak gitu. Apa sih statement yang menurut kamu tidak benar atau kurang tepat dalam artikel yang keluar di media sosial sampai akhirnya kamu bilang capek banget? Aku nggak pernah ngebahas masalah personal kayak cara parentingnya Virgon ke anak, terus kayak ada lagi kemarin ngebahas masalah itu kunci apa segala macam. Aku nggak pernah mau ngebahas itu gitu, jadi kayak capek banget gitu kayak untuk ngejawab sesuatu yang kita nggak mau bahas gitu. Iya setuju sih. Jadi statement-statement itu tidak benar keluar dari mulut kamu ya? Iya, nggak pernah. Karena memang Inara tidak pernah bahas itu. Nggak pernah. Sampai ke parenting, Nggak. kalian berdua tidak pernah bahas Nggak itu. pernah. Iya betul. Oke, sampai dengan sekarang Virgon masih menafkahi anak-anaknya? Masih. Masih lancar, tidak ada kekurangan satupun? Cukup atau kurang, Kak? Kalau itu biar Allah aja yang mencukupi. Ada jeda ketika kamu menjawab. Kalau itu Allah yang mencukupi. Ada kekurangan? Ya disyukurin aja lah. Ya, artinya Dedinya masih mau ngasih udah alhamdulillah. Artinya Inara juga sekarang ini kan kemarin kan sempat duduk di sini dia bilang bahwa berkahnya sangat luar biasa gitu buat Inara sendiri dengan begitu banyak pekerjaan. Iya. Artinya mungkin Inara sudah tidak berpikir ke sana kali gitu ya Rian sama Dewi. Iya. Artinya dengan keputusan ini mudah-mudahan bahagia buat dari pihak Virgon dan sangat bahagia buat Inara karena Inara sekarang punya pintu banyak terbuka dengan berkah yang sangat luar biasa gitu. Amin. Inara, apa sih yang kamu rasain sekarang? Bahagia aja. Kayak udah nggak ada beban lagi gitu. Beban itu beban yang mana? Beban pikiran. Mana yang membuat kamu pikirannya merasa paling terbebani? Anak-anak sih. Anak-anak. Anak-anak udah happy atau gimana sekarang, Kak? Udah. Dalam arti dua-duanya mereka bisa bareng bersama. Iya, sekarang lebih ketemu ritmenya aja sih, harus bagi waktu seperti apa untuk dedinya, terus cara komunikasiin ke anak-anak, kenapa dedinya nggak selalu ada di rumah, kayak udah ketemu aja gitu patternnya. Inara, mungkin nggak sih kamu bahagia karena yang
satu ini, kita kasih lihat. ya. Senangnya Inara Rusli diajak taruh pengacara tampan. Salting guys. Gimana deh ngajak taruh pengacara ganteng? Pikiran kamu tuh saat itu gimana? Oh jadi gue yang Masih salting? Pengacara ganteng tuh siapa sih? Siapa sih ada sosok? Siapa sih pengacara ganteng tuh? Kenapa sih kok Inara senyum-senyum gitu? Siapa Kenapa? nih Inara? enggak itu masih temen. Mas. Tapi beneran diajak taruh. Nggak tahu, nggak tahu. Aku nggak menyaksikan siapa Kin, lu yang. kemana aja sih? Kin, tahu enggak? Pengen tahu gue jadinya. Aku menyaksikan siapa yang nulis itu kan. Jadi Tapi- sebenarnya artikel ini yang benar nggak sih? Atau memang lagi deket dengan pengacara tersebut? Bingung dibilang deket juga gimana? Semua berteman lah sama. Berteman tapi mungkin ada hati gitu ya. Enggak, jangan digoreng. Makasih ya. Ini pengacara ganteng yang katanya ngajakin Inara taruh. Apa kabar? Oh ya ampun yang ini pengacara. Juga ke Ambiar, silakan duduk buat Koko Joseph ya. Oh King lo rugi gak masuk. Sebentar. Datang bawa bunga. Ada tulisannya guys. Apa tulisannya? Baca. Tulisannya. Ta'aruf yuk. Tulisannya ta'aruf yuk. Ya. Artinya Kok buat aku sama Dewi aja boleh gak sih? Nih buat berdua. gak cocok. Gak cocok. Kenapa sih? Nggak Sebentar, cocok. close up dong, close up. Netizen fotoin. Senyum. Apa sih? Fotoin. Ini enggak enggak Kita banget. posting dibagi-bagi Ambiar, kalau setuju kasih love yang banyak ya. Ini. Ya ampun. Selamat pagi Bapak pengacara. Oh iya ketemu lagi Panggilnya ini ya. Koko atau gimana nih? Koko Joseph atau boleh ya. atau- Kayak artis atau- Korea atau ini Bapak ya. Yosef. Boleh. Ganteng banget loh. Kenapa ada emang mirip kepikiran ya mereka berdua. ngajakin Iya, mirip, ganteng. Inara taruh kan? Inara statusnya masih istri dari Virgo. Oh enggak, ini hanya dari tim aja kok. Cuma datang ke sini untuk support Inara aja. Oh oke. Terus mau support aku kapan dok? Makanya. Tapi buat Yosef sendiri, Iya. Kok dok? dalam pikiran kamu melihat Inara Rusli itu, what's in your mind? Iya, saya kagum sama keputusannya ya. Keputusannya kan dia ada dugaan ketidakadilan di rumahnya, di rumah tangganya. Terus dia langsung menggugat cerai gitu. Saya apresiasi lah dengan gugatannya itu. Karena banyak kan ibu-ibu di luar sana itu udah ada ketidakadilan tapi tidak menggugat karena alasan takut dan sebagainya. Oke, dari kekaguman itu apakah langsung punya perasaan? Karena kita dengar katanya punya niat untuk ngajakin Inara taruh, itu betul? Enggak sih sejauh ini karena memang statusnya juga belum ini apa namanya. Sejauh ini paling jauh. Sejauh ini paling jauh. Seandainya, ini kan bahwa Inara tadi bilang keputusannya sudah bulat untuk bercerai. Iya. What if? Gimana kalau memang akhirnya sudah bercerai, Inara sudah menjadi seorang single kembali? Menurut saya nggak perlu terlalu jauh ke sana ya. Yang penting putus dulu. Oh, yang penting putus dulu Inara tuh. Katanya yang penting putus dulu. Yang penting putus dulu. Kalau misalkan Kode. Ya itu kode loh, bener loh. Iya. Pinter juga. Tapi enggak maksudnya tapi artinya yang penting putus dulu kan kalau orang mau ngomong kayak gitu pasti kan ada dong rasa serserannya ya itu kan. maksudnya putusan. Oh keputusan. Oh putusan. Ah, yang bener dong nggak jelas nih. Koko, apakah Kak Inara itu tipe dari Koko? Tipe ya sejauh ini sih iyalah. Iya. Apakah Yosef tipenya Inara? Aduh nggak berani jawab Nanti ini goreng lagi. Tapi Inara kalau misalnya nanti putusannya sudah selesai, sudah ada putusan bercerai, diajakin taruh sama Yosef mau? Aku nanya. Nggak tahu ya, maksudnya aku nggak berani ambil Ya ilah merah mukanya Inara. Nanti anaknya kayak gimana ya, lucu banget pasti ya. Iya kayak boneka loh. Awal banget, maksudnya ini kan belum jatuh keputusan juga dari pengadilan. Pantesan dandanannya Kak Barbie hari ini ya. Barbie sama Ken gitu. Ya,
Tapi aku yakin lah yang mau ngajakin Inara taruh pasti banyak banget, orang cantik banget ya. Yang mau jadi pasangannya pasti banyak lah. Si Koko pas waktu kamu bilang cantik banget, Koko langsung gini. Ini. Ke Inara. Hai Barbie, hai Ken. Yosef, coba ungkapkan perasaan kamu untuk seseorang yang mengagumi sosok wanita yang luar biasa. Kalau Yosef mau bilang apa sama Inara terus dulu? Ya bisa jadi. Boleh dilihat Inaranya? Apa? Boleh. Mau bilang Ya, apa sama Inara? bisa buat jadi pelajaran Inara buat ibu-ibu yang lain. Jadi kalau ada ketidakadilan bisa menggugat dan banyak hak-hak yang bisa diperoleh dari istri dan mantan istri nantinya. Oh gitu ya? Kenapa nggak dari kemarin? Itu kan sebagai Koko sebagai Yosef sebagai pengacara ya. Iya. Sepertinya statementnya sebagai pengacara yang paham betul tentang hak dan kewajiban mereka yang sudah bercerai. Tapi sebagai seorang pria, apa yang mau disampaikan kepada Inara? Kan sejauh ini kan masih berteman nih, jadi ya support aja apa yang dia lakuin gitu. Dan yang pastinya karena kebetulan profesinya pengacara, jadi support untuk cepet-cepet selesai lah untuk masalah hukumnya. Kok pengen cepet-cepet selesai? Orang dia juga masih belum tahu. Tapi ini pengacara yang bagus dong. Iya dong, jadi nggak boleh cepet-cepet digantung. selesai, Iya, nggak boleh digantung kan status Iya. Oke. Nggak enak loh status quo itu. digantung. Kayak aku janda gantung kan gak enak. Oke, buat Inara mau bilang apa sama Yosef? Apa ya? Bilang apa ya? Ayo dong. Dilihat dulu mukanya dikit aja. Lihat dulu dong kalau ngomong. Bilang apa? Mukanya mirip loh. Oh, makasih Iya, ya? banyak. Iya. Makasih banyak udah hadir di sini, udah nge-support terus. Diketawain tuh. Makasih banyak ya Bro Joseph. Oh, wow. Kita akan Nanti kalau jadian di kembali. sini juga ya, jadiannya diambil. Belum cerai. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi. Ambiar.